Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan di pembelajaran Python ya. Kita sekarang akan belajar tentang percabangan, branching ya. Jadi kalau percabangan itu untuk mengambil sebuah keputusan ya dengan sebuah kondisi gitu ya. Nah, kalau di dalam kondisinya itu bisa lebih dari satu. Kenapa harus mengambil keputusan ini? Kondisinya apa nih? Seperti itu. Kondisinya bisa lebih dari satu, kemudian nanti ekspresinya juga ekspresi boolean true atau false gitu ya, benar atau salah. Ketika benar maka akan dijalankan perintahnya, kalau salah diabaikan gitu. Tapi ada juga yang ketika false maka akan menjalankan perintah yang secara defaultnya apa gitu ya. Nah, di dalam percabangan Python kita akan belajarnya menggunakan ini ya, pernyataan if. Nah, ini pernyataan if yang sederhana, artinya if hanya satu baris saja gitu ya. Ketika kondisinya benar maka akan dijalankan, ketika salah ya udah nggak ada yang dijalankan atau nggak ada yang ditampilkan, seperti itu. Nah, kemudian ada pernyataan if else. Nah, kalau if else ketika kondisi pertama dijalankan kemudian salah, walaupun kondisinya salah dia akan menjalankan else-nya gitu kan. Selain dari itu akan memunculkan atau menjalankan di pernyataan else-nya gitu. Nah, kalau ini pernyataan if else ya, if else ya itu ya. Jadi kalau di sini kita bisa lebih dari satu kondisi nih. Ketika kita punya beberapa kondisi. Kondisi pertama, kalau kita punya kondisi ternyata tidak cocok di kondisi pertama, kondisi kedua ternyata cocok kondisi ketiga, baru dijalankan, seperti itu. Nah, kalau ini adanya di if else. Oke. Nah, kita langsung saja ke editornya. Penerapannya seperti apa ya? Kita buat folder dulu. Sini percabangan. Oke. Mana? Oke, di sini buat file if. Gitu ya. Sederhana kita aja. Oke. Nah, kita akan belajar tentang if. Nah, kita misalkan punya sebuah variabel. Jadi kita punya variabel dulu untuk menampung nilainya. Punya variabel dengan nilai 75. Kemudian punya kondisi. Jika nilai yang di atas tadi lebih besar dari 80 gitu ya, titik 2, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus. Oke. Nah, kita running. Oke, di sini tidak ada yang ditampilkan ya. Gitu. Kenapa? Karena di sini harus 80 sedangkan nilainya 75, atau kita ganti jadi 90. Oke, nah kalau 90 dia selamat Anda lulus. Jadi ini akan dijalankan. Nah, kalau kondisinya salah gitu ya, maka tidak dijalankan atau diabaikan, seperti itu. Nah, ini if yang sederhana. Jadi, nah kita kemudian gimana kalau ada dua kondisi gitu ya? Jika pakai else gitu ya, if else. Nah, ketika else, jika nilainya lebih dari 80 atau kurang dari 80, Anda gagal misalkan. Nah, seperti ini. Kita ganti nilainya jadi 70. Oke, di sini Anda gagal. Nah, makanya kalau tadi itu diabaikan, kalau sekarang
Oke. Nah, sekarang ini kan kondisinya seperti itu. Kita coba lagi. Ini Anda gagal. Nah, kalau ini untuk kondisi yang if else gitu ya. Ini paling sederhananya seperti ini. Nah, di sini juga kondisinya ini menggunakan operator, bisa menggunakan operator yang lain. Gitu kan, karena ada operator logika gitu ya. Jadi untuk operator-operator yang sifatnya true dan false gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya di dalam sini juga bisa. Nah, karena tadi ada if, elif, kita juga bisa tambahkan di sini. Oke, kita ganti misalkan di sini jadi elif ya. Sini elif. Nah, jadi kalau ini kondisinya, jika nilainya lebih dari 80, selamat Anda lulus. Nah, nanti kita kasih grade. Selain dari itu, jika nilainya lebih besar dari 70, misalkan. Nah, jadi ada kondisi kedua kalau elif. Nah, kita kasih keterangan juga. Anda, oke, ini string ya. Anda lulus. Ini tambahkan dengan grade lah misalkan ya. Grade B gitu ya. Kalau ini Anda lulus dengan grade C. A dong ya. Sorry. Oke, di sini. Nah, kita coba atau kita running dulu. Nah, Anda gagal karena nilainya 70. Ini pas dari 70. Jadi kan nggak ada sama dengannya, kecuali ada sama dengannya nih. Misalkan kayak gini. Pasti Anda lulus dengan grade B gitu. Makanya di sini kita perlu sama dengan lah. Oke, selanjutnya kita lengkapi dulu. Kita copy aja yang ini. Tapi angkanya kita ganti. Kita copy ini. Ini misalkan 56. Ini 30. Ini C gitu ya. Ini D. Nah, kalau D berarti ini bukan lulus nih. Anda gagal. Ini Anda gagal juga. Oke. Kita running. 70 ini berarti masih kita ganti dulu. Jadi 50 deh. Mana? Oke, kita clear dulu. Kita running. Anda gagal, grade-nya D gitu. Karena dia ada 50. 50 itu masuknya di sini lebih dari nih atau kurang dari 56. Seperti itu. Nah, jadi selain dari itu, maka yang ini yang dijalankan. Jadi walaupun kita tidak cantumkan di bawah 30 ini berapa, ini pasti akan mendapatkan ini grade E. Nah, sebetulnya kita juga bisa ininya pakai input ya. Jadi integer nih, karena kan inputan ya bentuk integer, input gini, masukkan nilai seperti ini. Kita running, kita clear dulu. Nah, masukkan nilainya, kita mau nilai 80. 80 Anda lulus dengan grade A. Seperti itu. Nah, ini juga bisa menggunakan perbandingannya dengan string gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, kalau perbandingan dengan string, jadi kita buat if yang lain ya, tapi perbandingannya dengan string. Kita
save dulu yang ini. Kita buat lagi deh filenya, gitu ya. If string, misalkan ya. Jadi perbandingannya pakai nama misalkan ya. Jadi nggak harus nama atau apapun bisa. Nilai namanya misalkan nama saya, ini ya. Nah, kita bandingkan jika kita pakainya yang if ini aja. Salah. If else lah ya. Ini aja. Jika kondisinya nama ini sama dengan ini, dengan Denny Gunawan juga, maka sini apa ya, Anda nama Anda diperbolehkan login, misalkan login gitu ya. Atau yang ininya oke, nih nama Anda salah misalkan. Kita running. Oke, di sini namanya salah karena emang salah. Ternyata Gunawan. Sini. Running. Nama Anda diperbolehkan login. Nah, misalkan seperti itu. Jadi perbandingannya dengan string gitu ya. Oke, ini sebenarnya ini juga seperti tadi, bisa dengan inputan gitu ya. Inputannya, nah ini kan secara defaultnya masukkan nama. Oke, lupa ini dalam tanda petik ya, seperti ini. Oke, kita save. Nah, kita ketik lagi sini ya. Oke, ini padahal namanya sama ya, Denny Gunawan. Kenapa salah? Ini nama Anda salah karena di sini huruf D dan G-nya kecil gitu kan, sedangkan di kondisinya hurufnya besar, D dan G-nya. Jadi harus diperhatikan besar kecilnya gitu. Nah, kecuali seperti ini, ada kondisi lain, or nama gitu kan, Denny Gunawan. Nah, kecuali gini, kita cek, masukkan nama ke sini. Nah, nama Anda diperbolehkan login. Seperti itu ya, pakai kondisi atau kita. Nah, seperti ini contoh dengan string ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.